Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini teman-teman, tapi sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa bantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya selalu bersemangat memberikan video-video ya tentang keadaan Malaysia dan Indonesia. Ini saya ambil waktu saya pulang dalam masa 4 bulan lalu, yaitu di masa saya pulang karena adik saya mau kawin ya. Jadi saya diminta untuk harus pulang karena sudah 2 orang adik saya menikah, tapi tidak ada saya. Ini adik yang ketiga. Kebetulan saya pulang ya selama seminggu doang ya. Jadi ini foto-foto saat menjalankan akad nikah ya guys ya. Ini adik saya. Ini saya bisa tampilkan foto-foto doang di sini ya guys, karena di momen itu HP saya dipegang orang lain dan tidak bisa divideokan. Saya suruh video malah dibuat foto guys, aduh. Jadi kita dapat fotonya doang. Dan ini adik-adik sepupu saya ya. Dan yang kalian lihat tadi itu adalah salah satu pakaian adat tradisi suku Muna ya, yaitu suku saya sendiri yang ada di bagian salah satu provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ini adalah kebersamaan kami dengan adik-adik sepupu, adik kandung saya. Dan ini keadaan dalam tenda ya, dalam kemah perkawinan. Ini kedua mempelai adik saya. Ya, kalian bisa melihat lah guys keadaan di kampung saya ketika menikah kayak gini. Dan pastinya ada penyumbang lagu atau musik ya, diiring dengan musik. Di kampung saya itu wajib kalau kenduri itu pasti ada musik guys ya, ada musik-musik kayak gini. Sengaja saya mute dia punya suara karena mengandungi hak cipta ya, takutnya kena banned dengan pihak YouTube ya guys. Jadi kalian bisa melihat saja video ini ya guys ya, mohon maaf ya guys. Jadi beginilah guys, karena ada yang bertanya juga ya, coba-coba bang sekali-sekali videoin tentang kampung abang sendiri, bagaimana keadaannya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian ya tentang sebuah keadaan di kampung saya. Sebenarnya pulang ini ya tidak cukup untuk melepas rindu ya dengan family, karena hanya 6 hari guys. Dan setelah 6 hari ini adalah foto waktu saya mau berangkat lagi ke Malaysia dengan kedua anak saya ya. Foto dengan ayah, mak ya, dengan anak-anak. Dan ini adalah ketika saya meminta izin untuk berangkat lagi mencari nafkah, walaupun dengan keadaan terpaksa. Sebenarnya rindu itu belum cukup terobati ya, akan tetapi ya pada ya karena keterpaksaan saya pun harus punya tanggung jawab karena punya anak istri. Mau tidak mau saya harus berangkat lagi ke Malaysia guys. Jadi selama 6 hari itu memang tidak cukup waktu saya itu untuk bersama melepas rindu dengan keluarga sebenarnya. Akan tetapi ya dikarenakan keadaan ekonomi lah yang memaksa kami untuk berangkat ke luar negeri. Cobalah kalau andai saja pemerintah Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, yang memadai, kemudian dengan gaji yang mencukupi untuk pembelanjaan harian, untuk bisa menyimpan masa tua, kemungkinan ya rakyat Indonesia itu tidak akan memilih ke luar negeri jauh-jauh dari orang tua ya guys, dan pasti memilih membangunkan negara sendiri. Dan ketika kami anak rantau berangkat ke luar negeri dengan tagar kabur aja dulu, bahkan pemerintah mengeluarkan statement bahwa kabur aja jangan pernah balik lagi, dan mereka tidak ketahui bahwa penyumbang terbesar ekonomi keuangan Indonesia itu nomor 2 adalah yaitu anak-anak perantau, yaitu melalui visa ya guys ya. Kita bisa lihat banyaknya rakyat Indonesia yang pergi ke luar negeri, dan itu menjadi pemasukan negara Indonesia sendiri. Di sini guys ya, memang saya benar-benar sedih ya ketika melihat kedua orang tua saya yang dulunya kekar, tubuhnya gemuk, setelah saya pulang segini dia keadaannya sudah lain ya guys ya. Sebenarnya pengen sangatlah dekat-dekat dengan orang tua,
tidak pengen jauh, tapi apa daya, saya pun punya tanggung jawab seperti saya katakan tadi, karena terpaksa keadaan ekonomi diakibatkan karena ya walaupun dikatakan mungkin harus sekolah ya, saya memang putus sekolah waktu SMA saja, tidak duduk di bangku kuliah, tidak, dan memilih menikah guys ya, tidak melanjutkan sekolah. Dan ini adalah momen dimana pada saat family saya, anak-anak, adik-adik saya, anak kemenakan saya, anak adik saya, ibu, dan kebetulan ayah saya itu nggak ikut ya karena dia sudah sakit-sakitan ya guys. Ini mereka waktu antar ke pelabuhan setelah jalan, dalam perjalanan itu dari pelabuhan dari rumah ke pelabuhan itu memakan waktu sekitaran 1 jaman ya, dengan jalan melalui jalan yang rusak. Kalian bisa melihat di sini ya guys ya, mobil itu goyang-goyang ya kan, dikarenakan ya banyaknya jalan berlubang yang kita tempuh itu harus memang benar-benar melelahkan guys ya. Sebenarnya itulah rindu, sebenarnya rindu, masih rindu lagi guys, tapi apa daya ya, kita punya tanggung jawab, apalagi kita namanya seorang laki-laki. Dan alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia itu setidaknya bisa membantu ekonomi adik-adik saya, orang tua saya ya, bisa menyekolahkan anak-anak saya, bisa buat rumah, beli kendaraan dan sebagainya. Kemudian ini adalah keadaan di kampung saya ya guys ya, keadaan perkampungan saya, kalian bisa melihat jalannya ya. Dan di sini alhamdulillah kita sudah sampai setelah melalui beberapa jam perjalanan, kita sudah sampai di pelabuhan ya guys. Ini anak saya, kasihan memang muka-muka sedih, tapi mereka juga terpaksa merelakan ayahnya untuk berangkat. Sebenarnya tidak tega lah guys, belum cukup ya hari ini saya terobati. Dan ini mereka ya guys, ini anak-anak saya, tapi tingginya ya masya Allah guys ya, tingginya melebihi saya. Dan ketika berjalan 3 orang itu, karena anak saya kembar 2 laki-laki, jadi kalau jalan itu dikira adik-beradik guys. Dan ini keadaan di tempat menunggu kapal feri untuk mau berangkat ya guys ya, karena ferinya belum sampai. Dan ini ferinya sudah sampai guys ya, video ini sudah sampai, saya sudah menuju ke ferinya untuk pemberangkatan Kendari, Raha Kendari ya guys. Dan ini adalah keadaan di atas kapal bersama adik sepupu saya yang jika hitam, dan ini adik paling bungsu saya yang masih duduk di bangku kuliah sekarang ya, university, yang baju pink, ini jaket pink. Ini ada adik saya. Dan kita lewat laut itu menyeberang selama 4 jam guys ya, kayak Johor ke Tanjung Pinang atau Batam kayak gitu guys. Melelahkan memang perjalanan. Dan sekarang kita sudah naik pesawat ya menuju Kendari Jakarta, kemudian Jakarta KL, yaitu maka waktu dalam 1 jaman lah di atas kapal. Alhamdulillah saya tiba dengan selamat di Malaysia guys.